siang. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang website catering. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Deli Malau dengan NPM 222510051 dan teman saya. Dan nama saya Daniel Tapea dengan NPM 222510071. Dengan saya Trica Dita Berkimping dengan NPM 222510043. Nama saya Heri Malau dengan NPM 222510072. Saya Daniel Pasaribu dengan NPM 222510061. Nama saya Ramsun Gunawan Fardusi dengan NPM 222510048. Nama saya Rizal Penggabian dengan NPM 222510040. Berikutnya kami akan masuk ke websitenya langsung. Baiklah, di sini adalah tampilan landing page dari aplikasi website Planet Catering, di mana di sini terdapat beberapa icon. Yang pertama, icon menu, icon about, icon keranjang, icon pertanyaan, icon login, dan lainnya. Di sini ada icon menu yang isinya adalah menu-menu yang kami sediakan pada Planet Catering, di mana pada tiap menunya sudah terdapat kode makanan, harga per paket, harga satuan, dan keterangan. Berikutnya ada about, di mana pada icon about ini terdapat informasi tentang Planet Catering. Berikut beberapa ketentuannya. Yang pertama itu adalah ketentuan untuk member Planet Catering dan juga tata cara pembelian. Berikutnya di sini terdapat icon keranjang, di mana pada icon keranjang ini terdapat bagian tampilan pemesanan yang dilakukan oleh customer. Berikutnya kita masuk pada icon pertanyaan, di mana pada icon pertanyaan ini kami menyediakan pertanyaan yang sering diajukan seperti bagaimana cara memesan di Planet Catering dan yang lainnya. Berikutnya kami juga memberikan formulir bagi konsumen yang ingin menanyakan pertanyaan yang lainnya dan akan dibalaskan oleh admin. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika kita ingin melakukan pemesanan, kita harus login terlebih dahulu. Kita masukkan username, password, dan kita tekan tombol login. Ketika kita tekan tombol login, muncul tampilan error dikarenakan tidak terdaftar username dan password. Selanjutnya kita register dahulu. Kita tekan klik di sini. Selanjutnya disambung oleh kawan kami. Selanjutnya pada bagian sign up atau register, terdapat formulir yang perlu diisi, diantaranya ada pemesanan sebagai nama kita, username sebagai ID dari akun kita, penanggung jawab sebagai penerima dari pemesanan kita, isikan password, lalu masukkan jenis kelamin, pilih provinsi, pilih kota, lalu kita pilih kecamatan, ketikkan alamat kita, masukkan email, lalu masukkan nomor telepon. Lalu kita tekan submit. Selanjutnya mari kita coba loginnya. Bisa dilihat loginnya berhasil. Alur selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, berikutnya pada bagian menu untuk memesan makanan dapat kita pilih. Yang tersedia di sini ada ayam balado, ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, ikan goreng atau saksang.
Kemudian pilih paket, bisa membeli dengan paket satuan ataupun paket. Misalnya saya mau pesan saksang. Selanjutnya kita isi formulir yang disediakan. Kita pilih menu wadahnya, misalnya saya pilih kotak kardus. Kemudian jumlah pesannya kita buat, misalnya saya mau pesan 20. Kemudian pilih menu review apa, kita pilih pisang. Kemudian tanggal pesanan yang diinginkan, tanggal 2 Februari. Catatan dan alamat kita buatkan paket jangan pedas, alamat Jalan Manurea 10. Kemudian setelah pemesanan berhasil, kita dapat membatalkan atau kita bisa juga kembali berbelanja. Kita pilih belanja satuan. Kemudian kita isi formulirnya. Kita pilih menunya 20. Tanggal pesannya 2 Februari. Catatannya ditunggu secepatnya. Manurea nomor 8. Jika pemesanan sudah berhasil dilakukan, maka akan selesai dengan yang ditentukan. Maka kita klik belanja selesai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian transaksi. Di sini kita klik pada lainnya, status pemesanan. Selanjutnya kita klik pada invoice, pilih kode pemesanannya, terus cek proses. Selanjutnya, ketika sudah dibayar pada nomor rekening yang sudah tertera di about, selanjutnya kita upload bukti pembayaran di sini, klik choice file, upload gambarnya, konfirmasi pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin. Baik, selanjutnya itu kita coba logout dari user. Setelah itu kita coba login sebagai admin di sini. Enter, lalu di sini langsung kita ditampilkan ke arah menu home dari admin. Di sini dapat kita lihat ada 3 tombol notifikasi. Yang pertama itu ada tombol mail, yang artinya itu adalah komentar pada sebuah menu. Misalnya di sini kita bisa membalas pertanyaan dari komentar pada menu, mengeditnya atau menghapusnya juga. Lalu di sini kita ada juga yang namanya komentar yang ada pada homepage pada user, yang dimana di sini user bisa bertanya dan di sini kita juga dapat membalas dari pertanyaan-pertanyaan user itu. Lalu di sini ada tombol ketiga yaitu notifikasi lonceng, yang artinya itu tombol ini merupakan notifikasi untuk pemesanan. Dan di sini dapat kita lihat bahwasanya pemesanan yang baru dilakukan oleh user yang bernama Rizal 19 telah masuk. Di sini kita dapat melihat detailnya, detail pesanannya. Ini tampilannya, lalu kembali ataupun menghapusnya. Selanjutnya itu kita coba konfirmasi pesanannya. Konfirmasi telah berhasil. Lalu kita masuk ke bagian, sebelum masuk ke konfirmasi pesanan, kita masuk dulu ke manajemen user. Di dalam manajemen user ini kita bisa menampilkan semua data-data dari admin, manager, hingga user atau member dari banyak catering yang telah terdaftar. Di sini kita bisa mengeditnya, misalnya kita edit di sini, yaitu pemesan dengan nama Rizal. Coba kita edit. Coba kita ganti namanya menjadi Rizal Gabi. Penanggung jawabnya yaitu Daniel. Username kita ganti juga. Passwordnya juga kita ganti.
Lalu jenis kelaminnya tetap, provinsi, kota, kecamatan, alamat juga tetap, email juga tetap, telepon juga tetap, atau bisa juga kita ganti. Sini juga nomornya bisa kita ganti. Lalu submit. Data berhasil diubah. Jadi, dapat kita lihat. Jika kita ingin menghapusnya, kita menghapus daftar member yang tidak terpakai lagi, kita tinggal tekan tombol hapus user. Selain itu juga admin juga bisa menambahkan user atau member terbaru. Misalnya di sini pemesannya kita beri nama Tri, penanggung jawab juga Tri, username, password juga. Kotanya kita pilih Kota Medan, Kecamatan Polonia, alamat Jalan titik Polonia, emailnya lalu teleponnya. Labelnya itu bisa kita pilih sebagai admin atau sebagai user, tapi di sini kita buat saja sebagai user. Lalu submit. Data telah berhasil didaftarkan dan langsung masuk ke dalam data daftar user. Selanjutnya itu ada konfirmasi pesanan. Konfirmasi pesanan. Di sini kita tinggal, jika kita telah selesai melakukan proses pengiriman, kita tinggal centang selesai. Di sini juga kita dapat bisa kembali melihat detail produk dan juga detail alamatnya. Lalu yang terakhir ada yang namanya menu makanan. Di sini kita sebagai admin bisa menambah menu makanan yang baru ataupun mengeditnya dan menghapus menu makanan tersebut. Di sini kita coba menambah menu makanan yang baru. Di sini misalnya kita buat kode makanannya itu adalah A005. Lalu jenis produknya itu ayam, nama menunya itu manuk napinadar. Lalu kita cos gambar menunya. Di sini gambarnya open. Lalu harga per paketnya itu kita beri harga 21.000. Lalu harga satunya itu 9.500. Keterangan dari menunya itu ada manuk napinadar, tambak, sayur asam, sayur-sayuran, tambak, kerupuk. Lalu di sini kita submit. Sini dan dapat kita lihat di sini kita telah berhasil menambahkan menu makanan yang baru. Jika kita ingin mencoba untuk mengedit, kita coba sini mengedit menunya. Misalnya di sini kita pilih ulang gambarnya agar tersimpan. Lalu di sini kita coba edit harganya. Lalu di sini kita tekan tombol simpan. Dan di sini menu makanan yang telah kita edit sebelumnya sudah berhasil. Misalnya jika kita ingin menghapus yang lainnya itu, kita coba hapus menu ini. Maka menu makanannya itu akan hilang. Lalu di sini kita coba logout untuk menampilkan hasilnya. Coba kita lihat menunya. Nah, kita lihat di sini daftar menu makanan yang baru telah kita buat itu sudah ada pada dalam menu, dan yang telah kita hapus sudah hilang dalam menu. Lalu selanjutnya itu kita coba edit user yang barusan kita buat.
Sini misalnya kita tambahkan namanya. Sini username-nya Tri. Password-nya juga kita ganti. Konfirmasi. Jenis kelamin sama. Provinsi sampai alamat sama juga. Sini. Submit. Dan data berhasil diubah. Dapat kita lihat di sini. Data user sudah berhasil kita ubah. Lalu selanjutnya itu kita coba logout untuk melihat apa yang terjadi setelah admin mengkonfirmasi data pesanan pembeli. Lalu di sini kita lihat pada lainnya status pemesanan. Kita lihat input pembelian. Lalu cek proses. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian ini terjadi perubahan yang dimana ada pesanan sedang diproses, lalu cetak kwitansi. Coba kita tekan cetak kwitansinya dan akan tampil sebuah resip atau struk kwitansi pembelian yang telah dilakukan oleh user sebelumnya tersebut, yang mengartikan bahwasannya proses pemesanan dari panitia catering telah berhasil. Kemudian kita logout. Di sini kita akan login sebagai manajernya. Langsung saja kita login, kita masukkan username dan passwordnya. Di sini kita sudah login sebagai manajer atau sebagai owner. Di sini ada logo komentar, di mana pada bagian ini ada komentar dari para user, dan kita pun bisa menjawabnya pada bagian ini. Kemudian ada bagian report. Pada bagian report ini terdapat grafik dari penjualan panitia catering, di mana terdapat kurvanya di sini dari penjualan yang sudah dilakukan di website panitia catering. Kemudian di sini ada data penjualan. Pada data penjualan ini terdapat data pesanan yang sudah dikonfirmasi atau selesai, yang sudah dilakukan oleh user atau pelanggan. Kemudian pada bagian data penjualan ini terdapat yaitu data pesanan dari user atau pelanggan yang sudah terkonfirmasi atau selesai, sama seperti bagian admin. Kemudian di sini ada laporan penjualan, di mana ada riwayat dari semua penjualan panitia catering. Kemudian di sini ada tombol cetak report. Di sini kita bisa mencetak rekap dari penjualan panitia catering yang ada atau yang sudah dilakukan. Nah, itu kita kembali. Kemudian ada bagian menu makanan. Di sini terdapat tampilan dari menu makanan yang ada, di mana di sini kita bisa melakukan edit ataupun menghapus menu makanan yang ada, sama seperti bagian admin. Dan di sini ada tombol tambah, di mana di sini kita bisa menambahkan menu baru pada menu panitia catering. Jadi basicnya pada bagian owner ini hampir sama seperti bagian admin. Misalnya di sini ada bagian dari grafik penjualan atau laporan dari penjualan panitia catering. Baik, sekian hasil dari presentasi kami dalam proyek panitia catering. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.